Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Gunung Semeru yang akan saya kaitkan dengan materi geografi, yaitu mitigasi bencana. Gunung Semeru merupakan gunung berapi yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, letak Gunung Semeru ini terletak di dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Gunung Semeru ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa yang mencapai ketinggian 3.676 meter di atas permukaan air laut dengan puncaknya yang bernama Mahameru. Gunung Semeru ini juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Gunung Semeru ini merupakan gunung berapi yang masih sangat aktif hingga saat ini. Bahkan setiap 20 detik sekali, kawahnya mengeluarkan abu vulkanik yang berwarna hitam. Kalian tahu nggak siapa yang pertama kali mendaki Gunung Semeru? Orang yang pertama kali mendaki Gunung Semeru yaitu Kliknet. Ia adalah seorang berkebangsaan Belanda, seorang ahli geologi. Ia mendaki pada tahun 1838. Gunung Semeru ini memiliki puncak yang bernama Mahameru. Pada puncaknya terdapat kawah yang dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Para pendaki disarankan untuk tidak menuju kawah Jonggring Saloko, juga dilarang untuk mendaki melalui sisi sebelah selatan karena adanya gas beracun dan aliran lahar. Oleh penduduk setempat, gas beracun ini dikenal dengan nama wedus gembel atau dalam bahasa Indonesia yaitu kambing gimbal, yakni kambing yang berbulu seperti rambut gimbal. Suhu pada puncak Mahameru berkisar antara 4-10 derajat Celcius. Sedangkan pada saat puncak musim kemarau, suhunya bisa mencapai -0 derajat Celcius. Cuaca di Gunung Semeru ini seringkali berkabut, terutama pada saat siang, sore, dan malam hari. Angin bertiup kencang mulai bulan Desember hingga bulan Januari. Terjadi letusan wedus gembel setiap 15-30 menit sekali pada puncak Gunung Semeru yang masih aktif. Pada bulan November tahun 1997, Gunung Semeru ini sudah sekitar 2.990 kali mengalami letusan. Pada saat siang hari, arah angin menuju ke puncak. Maka dari itu, hindari menuju ke puncak pada saat siang hari karena terdapat gas beracun dan letusan mengarah ke puncak. Letusan ini berupa asap putih, kelabu, sampai hitam dengan ketinggian sekitar 300-800 meter. Material letusan ini berupa abu, pasir, kerikil, bahkan batu-batu panas yang dapat membahayakan pendaki apabila terlalu dekat. Pada tahun 1994, lahar panas mengaliri lereng selatan Gunung Semeru dan telah memakan banyak korban jiwa. Walaupun sungai yang berkelok-kelok menuju ke laut ini menjadi tontonan yang sangat menarik. Salah seorang aktivis Indonesia dan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang bernama So Hoki pada tahun 1969 meninggal di Gunung Semeru karena menghirup asap beracun. Ia meninggal bersama salah seorang rekannya. Pada tahun 2021 ini, Gunung Semeru baru mengalami letusan sebanyak 2 kali. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan kepada masyarakat setempat agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 1 km dan wilayah sejauh 4 km di sektor lereng selatan sampai tenggara kawah aktif yang merupakan area bukaan kawah aktif Gunung Semeru, yaitu Jonggring Saloko. Masyarakat diminta mewaspadai gugurnya kubah lava di kawah Jonggring Saloko. Aktivitas Gunung Semeru pada tahun 2021 ini sudah mencapai level 2 atau waspada. Artinya Gunung Semeru ini sudah mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan menjelang erupsi. Pada fase ini,
Gunung Semeru sudah mulai menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai ada aktivitas vulkanik seperti gangguan magmatik dan tektonik yang bisa dilihat dari adanya gempa. Karena sudah mulai menunjukkan aktivitas seismiknya, maka kita perlu mengetahui tindakan yang harus dilakukan sebelum, pada saat terjadi, dan sesudah terjadi bencana gunung meletus. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum terjadi bencana gunung meletus atau sebelum erupsi, yaitu yang pertama, sadar jarak dan level kerawanan rumahmu dengan tempat gunung berapi. Yang kedua, tetap memantau aktivitas atau status gunung berapi yang berada di daerah tempat tinggalmu. Yang ketiga, yaitu mempelajari tahapan atau proses gunung berapi meletus sehingga kamu akan lebih siaga jika terjadi bencana gunung meletus. Yang keempat, yaitu simak dan ikuti arahan dari petugas berwenang mengenai status dan radius aman dari puncak gunung berapi. Yang kelima, hafalkan jalur-jalur evakuasi dan tempat perlindungan yang biasanya sudah disediakan oleh petugas berwenang. Apabila sewaktu-waktu terjadi bencana gunung meletus, kamu tidak panik dan sudah mengetahui jalur-jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri. Yang keenam, yaitu jika status gunung berapi sudah mulai meningkat, ajak keluargamu untuk menyiapkan peralatan-peralatan penting sebelum terjadi letusan. Contohnya saja seperti makanan, minuman, obat-obatan, uang tunai, pakaian hangat, masker, yang kemudian dijadikan dalam satu ransel agar bisa dibawa ke lokasi evakuasi. Yang ketujuh, siapkan masker yang sekali pakai dan juga memiliki kerapatan tinggi agar menghalangi partikel masuk ke hidung. Dan jangan lupa menggunakan kacamata pelindung. Yang terakhir, diskusikan dengan orang-orang rumahmu agar tetap berkomunikasi pada saat evakuasi berlangsung. Yang berikutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan saat terjadi bencana gunung meletus. Yang pertama yaitu patuhi perintah evakuasi dari pihak berwenang, segera tinggalkan tempat yang tidak aman dan menuju titik kumpul. Yang kedua, hindari arah angin yang searah dengan abu vulkanik agar tidak terkena hujan abu. Yang ketiga, hindari daerah lereng gunung, aliran sungai dan lahar maupun lembah yang beresiko terkena material dari gunung meletus. Yang keempat, pakailah masker, kacamata pelindung, dan pakaian tertutup. Jika tidak ada masker, bisa menggunakan kain yang basah untuk menutupi hidung dan mulut sehingga terhindar dari abu vulkanik. Yang kelima, hindari menggunakan lensa kontak. Yang keenam, tetap berlindung di tempat aman dan jangan beraktivitas di luar dalam waktu yang cukup lama. Yang terakhir, tetap pantau keluarga Anda agar tetap bersama saat evakuasi. Yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu dilakukan setelah terjadinya erupsi atau setelah terjadi gunung meletus. Yang pertama yaitu pantau kondisi terkini melalui radio. Yang kedua, hindari tempat yang terkena hujan abu karena partikel dari abu tersebut dapat merusak paru-paru. Yang ketiga, hindari aliran sungai setelah terjadinya gunung meletus. Yang keempat, setelah kondisi cukup aman, bersihkan abu vulkanik yang ada pada atap rumah sehingga tidak menimbun di atap rumah dan menyebabkan robohnya atap rumah. Yang kelima, hindari menyalakan AC jika ruangan rumah belum bersih dari abu vulkanik. Oh iya, mesin mobil ini dapat rusak jika terkena paparan abu vulkanik. Maka dari itu lebih baik kalian menggunakan kendaraan lain saat keluar rumah. Oke, sudah selesai pemaparan materi dari saya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu penanggulangan bencana ini sangat penting, baik itu sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, maupun sesudah terjadi bencana. Oleh karena itu, tetaplah waspada jika sewaktu-waktu Gunung Semeru ini mengalami erupsi. Pentingkan keselamatan diri dan keluarga, siapkan fisik dan mental, lakukan segala persiapan dengan matang sebelum bencana terjadi. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.